kalian pernah nggak nemu nasi goreng 1000? Nah itu dia, itu only buat santri yang buat sekolah itu nasi goreng 1000-an Kilo ya? Wah lebih ya pokoknya. Buset, apaan tuh terbang? Iya apa tuh anjir? Bener. Ih. Ya beginilah kalau di alam ya guys ya. Namanya jadi alam begini. yang rajin mah mandi, booking mandi. Booking mandi, pakai apa? Pakai gayung taruh di depan kamar. Kalau nggak gayung apa sih namanya? Kaleng biskuit yang isinya tuh odol. Nah, ntar tiba-tiba tuh pas dia mau mandi, lah kok odol gue hilang. Ada make tuh. Terus dan jujur juga gue nggak ada masalah sama sekali sekolahan kan. Betul. Sampai pada satu titik tertekan tuh gue posisinya tuh. Dari pihak sekolah nekan gue buat bayaran lah intinya kan. Segala macam. Sedangkan lo tau sendiri kan. Iya, tahu. Lo tau kan. Lo dijemput sama mak lo, temen-temen gue dijemput sama maknya. Iya, ini apa namanya bahasanya? Mudip. Oh iya mudip itu dijengukin. Jenguk orang tua. Tanya dia. Ya dia mah kagak ada yang jenguk sama sekali, dia ngasih duit aja kagak orang tuanya. Demi Allah tuh gue sumpah. Makanya kita mah yang mondok kadang ya udah nih bareng aja nih Fit, kita gini. Emang gitu. gue dikasihanin anjing. Dikasihanin gue coba sumpah. Iya, dan asal lo tau Pak, tafsir yang bekas gua yang ada artiannya lo itu udah jadi turun temurun anjir. Sekarang tuh udah ada bocah yang megang tuh kitab. Jariah ya Allah buat gue. Turun kitab gue itu hilang yang diartiin sama dia. Taunya pas gue kemarin main kasra sama gue ngeliat, lah lu megang kitab lu bukan ya, ini ketemu di koah aula asrama. Itu punya aneh itu dulu. Ya udah deh buat ente. Ya tabok paha, botak. Oke, itu bahas ntar karena gue dikasih sendiri. Itu bahasnya belakangan. Itu makan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pagi-pagi jalan kaki ke sekolahan, pincang dikit ya, nggak ngaruh anjing. Jalan-jalan pincang-pincang gitu nggak ngaruh, udah biasa anjing. Ini makanan kita sehari-hari adalah setiap pagi adalah kaki kram, kalau nggak leher sakit. Cuman 2 hal itu doang, kaki kram ngelipet sama leher sakit tidur di meja. Kita tidurnya bongkok. Nah, subscribe dan jangan lupa like ya, oi. In 5, 4, 3, 2. Hello guys, balik lagi sama gue K17 di konten keluh kesah podcast ya guys ya. Ya, kalian sudah lihat sendiri orang yang gue tunggu. Ya ampun cok. Lo sombong banget sih toh. Biasa, orang sibuk kita mah ya. Anjing sibuk apa bangsat? Sibuk nyari loker. Susah sekarang nyari loker di Indo tuh. Iya gak sih? Gue gak ketakutan deh kalau itu deh. Tapi fakta sebenarnya sih. Fakta lah, kagak memang. Tapi kan kita masih muda bro. Ya justru itu. Enggak sih lo doang sih. Apalagi kita masih muda kan, orang tua kayak begini kan ya. Aduh. Oke guys, jadi sumpah gue tuh sebenarnya nih guys ya. Sumpah gue sebenarnya nih, kalau kalian mau tahu ya, gue tuh pengen ya. Kan kalian tahu ya konten podcast pertama gue tuh kan cuma rekaman suara doang tuh. Yang kedua itu gue sama sahabat kecil gue. Nah gue tuh pengennya nih yang ketiga ini tuh sama dia. Cuma si anak anjing ini tuh terlalu sudahlah anjing mut-mutan cok. Udah di kontrakan gue tuh, kalau kalian lihat tuh yang gue podcast sama teman SMP gue, kan ada dia juga. Emang dia nggak mau join cok. Ya nggak boleh barengan, harus misal. Soalnya kan beda kamar. Beda pikirannya, maksudnya kayak topiknya dari segala macam kan beda dari segi apanya ya, perbicaraannya. Kalau dia teman SMP lu ngebahasnya itu, ya gue nanti bahasannya beda lagi. Oh gitu, oke. Daripada panjang nanti durasinya. Jadi kalian kenalin dulu. Ini nama aslinya itu bukan Buto. Ini Buto tuh cuma nama panggilan doang. Nama aslinya adalah Jidan. Oke. Dan Jidan ini adalah temen gue pas mondok pesantren. Nah, kalau kalian ingat gue pernah ngebahas saya klarifikasi, terus dibahas sama temen SMP gue yang semua punya cerita. Nah, ini lanjutannya. Jadi gue ketemu lo itu pertama kali itu pas nawarin mondok tuh pas tahun berapa ya? 2000 di 20-an. Iya 2020-an kan Covid Pak. 2020 awal. Iya kan masih Covid itu. Kan sebelum kita belum Covid Pak, ketemu Pak. Jadi 19 akhir. Iya pokoknya pas awal-awal lulus kan tuh. Pokoknya pas gue bandel-bandelnya dah. Enggak, lu gak pernah bandel kok.
asik. Enggak cibok. Padahal mah nakal banget anjir. Anjing lu habis ningin gue bikin gue jatuh bangsat. Jadi gue tuh ketemu sama dia itu di tahun 2019. Jujur aja nih guys, jujur aja banget ya. Dulu dia seguah. Sumpah, dulu dia seguah, cowok. Gak bohong gak. Dulu seguah. Cuman dia terlalu bahagia jadi pondok. Iya. Kagak anjir, siapa yang bahagia di pondok? Lah ini mekar nih. Ini mekarnya udah keluar kan. Dulu di pondok mah kuru gua. Enggak, lu pas gue bareng sama lu itu udah gemukan lu ya. Iya. Dan kalau kalian mau tahu kenapa sih kita ada pohon-pohonan di sini, ya karena nyari apa background baru lah. Background baru. Gue jelasin deh guys ya. Jadi tuh sebenarnya gue pengennya di studio gua. Cuman satu sisi gue ada lemburan hari ini nih. Dan gue nggak expect kalau misalkan sampai semalam ini. Dan ya udah gue ajak aja sekalian anjing. Sebenarnya pengennya di studio, cuman gue mikir gini, ya enak kan mut-mutan ya. Jadi lagi mau nih. Mending gue ajak, Cok. Sumpah, mending gue ajak anjing daripada kalau nggak mood gue udah nggak mau soalnya. Sumpah susah banget, Cok. Susah banget anjing nih orang, susah banget sumpah. Jadi ya mending gue ajak gitu kan. Dan ya udahlah, kita kan dibilang maksain sih, bener maksain. Cuman siapa tahu gitu kan. Ada yang ikut, nggak Meng no, kayak Meng mau ikut no. Oke, balik lagi. Dan jujur li saat kita awal pindah itu, pindah apa nih? Gue ke asrama. Gue ke asrama itu telat tapi enggak ya? Enggak ya? Enggak telat ya? Telat. Lu kan masuknya semester berapa? 2 apa? S1. Apa baru masuk Pak? Maksud gue telatnya gue tuh beberapa minggu. Iya. Telat beberapa minggu doang. Telat beberapa minggu doang. Dan dulu gue juga nggak deket, Cok. Jujur li gue nggak deket anjing sama dia. Cuman kayak pertama kali dikenalin nih sama orang tua gitu. Kayak, ya udah anjing kayak, ya udah lewat jidan aja gitu ya. Cuma selama di asrama pun gue juga nggak deket-deket banget, cuy. Selama di asrama pun gue nggak deket-deket banget. Ini anak sering hilang-hilangan. Bahkan nih, gue jujur aja nih, gue awal masuk ke asrama nih, masuk kamar asrama nih, gue nggak ngeliat yang namanya dia tuh. Pokoknya wujud dia tuh gue nggak ngeliat. Sumpah, nggak ngeliat gue sama sekali. Nah, lu kemana itu? Iya, gue nggak ada di asrama ya, kemana lagi kalau nggak cabut. Gue mah anjir ngopi lah, kita ke warung. Namanya juga di asrama kan peraturannya ketat, nggak boleh ngerokok lah, apa segala macem, nggak dibolehin, dilarang ya. Makanya kita mainnya keluar kalau mau badar. Nggak bisa badar di asrama, bisa, cuma konsekuensinya ada juga. Apa? Konsekuensinya apa tuh? Ya, tabok paha, botak. Oke, itu bahasa ntar karena gue dikasih sendiri. Itu bahasnya belakangan. Nah, dan itu tuh gue selama 2 hari tuh ya, 2 hari gue ketemu lu ya. Iya, 2 hari gue gak ketemu sama dia. Dari hari ketiga tuh gue baru ketemu tuh. Di hari ketiga gue baru ketemu. Dan itu pun nih orang kayak lupa sama gue itu. Sumpah, gue juga sumpah demi apapun nih, jujur aja nih ya. Gue nggak terlalu enggak. Aman. Iklan dulu gitu sebentar guys. Dan gue juga jujur aja gue nggak terlalu inget tuh gue deket sama dia tuh pas kapan. Kayak itu pas pertengahan deh tuh ya. Pas mau cabut bareng. Hah? Mau cabut mana nih? Mau cabut pulang ke rumah. Oh, pulang ke rumah. Enggak, belum cuy. Kita apa sih kayak pendekatan awalnya tuh. Pas gue mau keluar dia nanyain, "Lu mau kemana?" Gue mau ngopi, lu mau ikut nggak? Gitu. Oh iya. Oh enggak, gue nanya gini sama lu. Tuh lu kan ngerokok. Lu bisa ngerokok di mana? Iya gitu. Itu, Cok. Lu bisa ngerokok di mana gitu kan? Karena kan ya udah lu kalau mau ikut aja. Nah, gitu. Itu awal mula gue deket. Dan itu pun pas berapa minggu semingguan gue masuk pun gue belum deket banget tuh. Gue deket itu selalu dulu sama si Rifki ini cowok yang Iya itu. Bukan yang Pepe. Namanya Rifki Pepe. Iya, namanya Pepe itu bukan kasar ya, bukan. Putra Pratama. Dan bukannya pulang pergi ya? Dulu awalnya kan dia pulang pergi kan, Pak? Enggak, Rifki Pepe itu namanya Putra Pratama. Kan beda lagi, Cok. Cuman di sama tuh ada sebutannya banyak guys. Bentar. Mukanya butuh ada bayangan HP, Cok. Nah. Iya, bayangan HP-nya. Jadi Pepe itu di sini guys. Ada namanya Mukim. Mukim itu untuk orang yang ngabdi, yang mondok. Nah, sebutan lagi namanya Pepe pulang pergi. Jadi gue tuh asrama sama sekolahan. Nah, sekolahan itu bebas. Sekolahan umum, tapi asramanya sama. Iya gitu.
Nah gue awal deket tuh sama Rifki itu tuh ya karena sama-sama bandel, sama-sama ngerokok kan. Dan semenjak itu pas kenal dia, gue sama dia bisa ngerokok di mana? Kita ngerokok di pulang sekolah tuh. Di warung gue pulang sekolah yang di Gubuk. Nah ya di gubuk belakang sekolah. Gubuk belakang sekolah. Gue di Gubuk tuh gue ngerokok berdua sama dia awal. Berdua doang kan ya awal ya? Iya. Awalnya berdua doang. Di situ lama rame tuh situ tuh. Disitulah perbincangan dimulai dari wah anjir ternyata lu bukan orang yang gue kenal awal-awal, anjir ternyata lu begini orangnya. Nih lo POV lo ke gue apa gue ke lo nih? Lo Gue ke lo. Ya. Coy dulu dia terlalu gila. Gila. Pertama ketemu mah gue nggak nunjukin jati diri gue tuh di pondok tuh kayak gimana, orang gue kayak gimana. Wah dia kagak tahu sama sekali. Anteng dia taunya tuh pas baru nongkrong sama gue baru di situ tahu. Tapi jujur nih bandelnya dia masih wajar. Bandelnya cuma sekedar ngerokok sama ngopi doang, sama cabut-cabutan di asrama, bukan bandel-bandel yang lain ya. Dan pacaran pun kayak nggak pernah cuma maksud gue tapi nggak sampai ketahuan dan juga nggak lama kayak deh. Gue pernah sebenarnya kalau pacaran ketahuan tapi pas belum SMP. pas lu belum masuk. Pas SMP lu pernah cerita sama gue, dan sejak dari situ kita itu mulai tuh sering ngerokok tuh, entah yang tiba-tiba ke kuburan lah, ngerokok di kuburan, ngerokok di pinggir rawa badak. Rawa badak tuh di mana? Belakang asrama. Oh iya. Nah, situ. Sawah sih sebenarnya sih. Itu rawa, tapi sawah itu sonoan. Dan itu tuh juga apa ya? Itu kita ngerokok di jam tidur siang. Konyol emang nih anak nih satu nih ngadarin gua. Jadi kalau gini, gua mau bandel. Cuman selama dia sama gue sebenarnya gua anak baik-baik, Cok. Gua anak baik-baik anjing. Dia yang ngajak gua bandel, Cok. Kan kesian kalau anak bandel masuk lingkungan baik diem-diem aja kan. Iya. Nah, ini namanya teman setan, Cok. Namanya teman kurang ajar anjing. Kayaknya karena backgroundnya udah bader kita ajakin bader. Padahal gue udah berubah anjing, gue udah mau berubah, Cok. Dan itu kita cabut jam tidur siang. Jadi gini guys, di asrama gue itu dulu dia sama kita berdua tuh. Sekarang nggak ada masih anjing. Iya sampai sekarang masih. Maksud gue tuh kita jelasin. Pagi itu kita bangun jam 4. Jam 3:30 sih sebenarnya, bangun 3:30. Di situ kita biasa itu kalau orang-orang narok yang rajin mah mandi, booking mandi. Pakai apa? Pakai gayung taruh di depan kamar. Kalau nggak gayung apa sih namanya? Kaleng biskuit yang isinya tuh odol. Nah, entar tiba-tiba tuh pas dia mau mandi, lap odol gue hilang. Ada make tuh. Itu kamar mandi kan ada 3 ya? Ada 3 kamar mandi. Kan yang aku cuma 2, yang paling gak ada bau aja gelap. Gak ada lampunya. Gak ada lampunya. Pada takut, padahal sih biasa aja menurut gue. Dan itu tuh sistemnya itu adalah booking gaya ngantri. Gini, sistem kamar mandi itu gini, Jess. Jadi ada 3 pintu. Itu baknya semua nyatu tuh, baknya nyatu tuh dari ujung sini sama ujung sono. Jadi kalau kita butuh apa tinggal, wah ini punya sampo enggak gitu. Udah tinggal tangan kolong. Iya, kolong. Jadi dari baknya itu segini. Nah, itu banyak kan orang tuh ngantri kayak gitu tuh. Itu ngalangin jalan tuh anjing tuh. Ember itu. Gayungnya. Sama halnya kalau mau nyuci tuh. Ya gue udah cuci kenapa harus bareng-bareng ya anjing, kan bisa lu lah ini nyuci gitu kan, nyuci aja gitu. Namanya juga pesantren mah apa-apa bareng gitu. Iya sih, emang sih. Nah, itu tuh bangun tuh jam 4 tuh. Jadi kita kalau rajin mandi tuh, pada airnya dingin banget, gue sih males anjing, skip. Biasanya gue cuma ngambil wudhu doang. Dan wudhu pun ngantri, ya pastilah. Abis itu sholat nih. Abis itu kita ngaji dulu ya? Ngaji pagi dulu gak sih? Sholat dulu. Iya, enggak bisa sholat. Subuh. Abis sholat ngaji dulu. Ngaji subuh tuh. Abis ngaji subuh tuh kita siap-siap lagi bersekolah. Sekolahnya santai sih, itu jam berapa masuknya ya? Ya itu yang nyantai mah buat yang SMA. Kalau SMP kalau telat makan pitak deh. Iya. Kalau SMP tuh telat pitak lah. Kalau kita mah SMA itu telat ya udah anjir, paling parah-parahnya cuma nyuruh buang sampah doang. Disclaimer, ini di tahun 2020-an, oke? Bukan yang sekarang. Sekarang memang udah nggak boleh, ada undang-undangnya itu, ada peraturan yang botak atau itu nggak boleh. SMP masih pitak sampai sekarang. Bisa dilaporin tuh, Pak. Iya, tapi pada nggak bisa, pada nggak mau, emang ya udah. Konsekuensi lah ya, ini konsekuensi, oke. Mungkin pada menerima kali. Nah, itu jadi kita tuh kalau misalkan pagi tuh habis ngaji, kadang pun kita ngaji tuh pada tidur, Cok. Jujur aja. Gini, kalian tidur pas tidur, bangun pas bangun. Apa nggak ngantuk kalian ini? Ngantuk, Cok. Gue sampai ini makanan kita sehari-hari adalah setiap pagi adalah kaki kram, kalau nggak leher sakit. Cuman 2 hal itu doang.
kaki kram ngelipet sama leher sakit tidur di meja. Kita tidurnya bongkok. Nah itu makanan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pagi-pagi jalan kaki ke sekolahan, pincang dikit ya, nggak ngaruh anjing. Jalan-jalan pincang-pincang gitu nggak ngaruh, udah biasa anjing. Sampai sekolah juga kita nggak terlalu ini ya. Gua pada saat masa gua itu kadang gua cuma berapa bulan ya, 6 bulan ya. Nggak tahu, gue lupa lu berapa lama. Makanya nggak lama banget lah gue di asrama kan. Ini gue cuman pas ada gue, pas gue masih sana tuh sekolah masih santai. Kayak buku juga nggak ada anjing, buku tulis doang adanya segala macam. Tapi jujur, toh pandangan lu ketika gue sekolah tuh apa toh? Gue nggak terlalu merhatiin lu sih di sekolah. Cuma ya lu bisa aja berbaur sama anak-anak. Kadang pendiam juga ini anak. Iya, nggak maksud gue julukan gue di sekolah tuh apa tuh? Julukan di sekolah apa ya? Wah gak ada sih, ini paling botak doang sama kribo. Dulu rambutnya kribo kan kalau panjang. Lu pas masuk botak kan ya? Enggak, dia belum botak, botaknya pas dihukum. Enggak, botak juga cok. Botak gue. Awalnya emang udah botak. Botak gue. Gue botak cok, gue emang selalu botak. Aing juga gue botak mulu dari dulu. Nyokap gue bilang soalnya, kamu kalau botak ganteng. Nah ya itu kan kata mama. Iya. Emang gue cuy, ngapa nggak seneng lu? Anjing. Beda lagi kalau kata orang mah. Dulu tuh gue suka ekonomi. Dulu gue suka banget sama yang namanya pelajaran matematika, hitung-hitungan lah. Dan jujurnya nih, gue ada nggak masalah di sekolahan? Nggak ada. Di asrama ada. Dan itu pun sebenarnya bukan masalah yang fatal, lebih tepatnya cuma lupa absen doang kan. Oke, itu bentar. Itu gue tuh ini disclaimer lagi ya. Gue tuh emang ini saksi hidup gue nih. Gue tuh nggak ada masalah sedikit pun di sekolahan. Gue nggak ada masalah sedikit pun di asrama, ya kan? Gue nggak ada kebandelan. Slow dong lo ya. Kamera gue ngebul, coy. Kamera gue ngebul. Sorry. Jujur aja, gue tuh nggak ada masalah selama di asrama tuh. Gue nggak ada masalah dan literally gue bener-bener emang seserius itu kan di asrama. Bahkan gue dulu sampai orang-orang tuh belajar matematika sama ekonomi itu tuh ke gue. Tanyain deh di kelas gue ya, karena kita kelas gue kelas 6B ya. Lo A ya? Kok 6? 6 10 X lu X. Gue lupa, gue di situ dulu. Gue XB. Gue pokoknya kita kelas 1 IPS A sama IPSB gitu kan. Gue IPSB, seingat gue tuh gue IPSB dan itu IPSA. Dan ya kita emang beda kelas gitu kan. Terus dan jujur juga gue gak ada masalah sama sekali di sekolahan kan. Betul. Sampai pada satu titik tertekan tuh gue posisinya tuh. Dari pihak sekolah neken gue buat bayaran lah intinya kan. Sedangkan lo tau sendiri kan. Iya, lo tau kan. Lo dijemput sama mak lo, temen-temen gue dijemput sama maknya. Apa namanya bahasanya? Mudip. Oh iya mudip itu dijengukin. Jenguk orang tua. Tanya dia. Ya dia mah kagak ada yang jenguk sama sekali, dia ngasih duit aja kagak orang tuanya. Demi Allah tuh gue sumpah. Makanya kita mah yang mondok kadang ya udah nih bareng aja nih Fit, kita gini. Nama gue cow, gue dikasihanin anjing. Dikasihanin gue cow, sumpah. Tapi jujur aja, tanya deh, gue setiap teman-teman gue pada di mudip nih ya, gue cuma ngatin doang nih. Kapan ya giliran gue? Kapan gue di mudip ya? Kapan ya giliran gue? Nggak di mudip gue sampai berapa bulan gue di situ nggak di mudip sama sekali. Gue sampai ngutang banyak banget sama teman-teman gue. Karena kalau kalian mikir kan ya sama dikasih makan segala macem, wah jangan. Tanya sama dia. Kita emang pagi itu dapat makan, sore dapat makan. Siang dong. Siang dapat makan. Tapi ini nih nasinya dapat, lauknya yang nggak dapet. Kenapa sih toh lauknya nggak dapet toh? Jelasin toh. Karena sistem bukan sistem sih, emang karena dari pihak asramanya ini cuma masakin doang. Yang sedangkan yang ustadznya ini tuh nggak mau ngejaga jatah lauk gitu. Jadi yang entah SMP-nya atau yang SMA-nya gitu itu kadang ngambil jatahnya melebihi dia. Contoh kayak misalkan jatah telur nih buletan itu satu buletan itu 4 orang. Ada yang ngambil sampai 2 buletan. Ada 4 malah. Iya itu ada dia. 4 malah. Nggak dijagain jatahnya. Jadi gini guys, gue jelasin ya. Di asrama kita tuh ada SMP sama SMA. SMP berapa kelas? 3 kelas ya? Sama aja, satu kelas, satu kamar. Pokoknya ada 6 kamar tuh di asrama gue. Dan itu adalah SMP sama SMA. Nah SMP itu lebih duluan pulangnya saat itu. Jadi ya itu alasan kenapa gue sampai ngutang sama teman-teman gue, karena kita beli lauk cok. Iya, kita nggak makan di asrama, makanya di luar. Kadang kita ngambil nasi dari asrama kita bawa keluar, atau kadang kita beli lauk di luar kita bawa ke asrama. Dan ini sebelum tidur siang. Ya. Jadi kalau ini buat keluarga gue ya, kalau keluarga gue nonton nih, gue bukan dari bandel. Enggak, gue nggak bandel. Jujur li,
Gue butuh duit anjing. Gue butuh duit saat itu, sama butuh perhatian sih temannya. Karena kan saat itu gue masih labil-labilnya, masih egosnya lah segala macam. Gue butuh perhatian, gue butuh. Anak baru puber. Ya. Baru puber dia, pubernya Pak, belakangan. Lo kan nama gue tuan gue, Pak. Hah? Tuanya lu muda anjir. Dia gue bilang muda, pertama kali gue dibilang muda, Cok. Jadi ya itulah. Dan tuh gue pun ngutang sampai banyak banget tuh sama Lukman, sama si bocah-bocah lah. Iya pokoknya masih bocah lah gue ngutang. Cuma betapa betul lauk, nggak beli rokok sih. Iya. Karena gue nggak beli sama sekali. Gue sekolah yang nggak bawa duit. Gue doang. Tanya dia, gue doang nggak bawa duit. Wah, kalau istirahat tuh pokoknya gue liatin nih anak di kelas aja diem ngendep bae, kata gue. Apa sih nih bocah diem bae, udah aja gue ajak. Gue ajak, gue nggak ada duit tuh. Ya ilah masalah duit, kata gue juga. Bocah mah kalau nongkrong mah ada aja pasti. Di warung mana? Aja. Warung emak. Warung emak tuh posisinya di samping sekolah. Hah? Iya. Malin. Malin. Malin kan? Iya bener kan samping sekolah kan? Samping masjid. Masjid iya, samping sekolah. Kalian pernah nggak nemu nasi goreng 1000? Nah itu dia. Itu only buat santri yang buat sekolah, itu nasi goreng 1000-an. Seplastik segini doang nih. 1000 nasi goreng di situ. Buat orang luar 2000 itu kenanya. Nasi goreng 1000 Nasi coba. goreng 1000-an, gorengannya juga 1000-an ya. Udah lu tinggal mau ngeracik sendiri aja tuh. Mau pakai lauk apa? Mau pakai lauk tempe, mau pakai kripset ya itu. Apaan sih Bang kripset, Bang? Keripik setan. Kayak kripca. Kalau orang bilangnya kripca. Cuman itu Emang keripik. kripca sekarang? Orang bilangnya kripca. Emang apa kripca? Keripik kaca. Oh, tahu enggak kan? bukan keripik kaca, keripik Iya, singkong. tapi iya maksudnya bentuknya kayak kripca. Bentuknya kayak kripca, cuman dia pedes singkong gitu. Ya itulah pokoknya. Dan tuh jujur li, gue gak ada masalah sama si sekolah. Bahkan gue tugas atau apapun tuh gue selalu ngerjain kan. Gue selalu ngerjain. Ya problemnya cuma di itu doang sih. Tekanan doang. Iya. Dan di asrama pun, oke, ini gue bahas yang masalah gue punya masalah di asrama. Jadi saat itu tuh kita pulang zuhur nih. Kalau kenapa kita pulang tuh lebih lama? Kita pulang tuh agak lama dikit gitu ya. Gue lupa gara-gara apa ya? Enggak, itu harus hari Sabtu nggak sih? Enggak Pak. Hari apa? Hari Senin Pak, habis wawancara. Jadi kita pulang tuh agak lama. Jadi posisinya itu yang biasa kita pulang sebelum azan zuhur, sholat itu di asrama. Ini kita tuh semua sholat itu di sekolahan. Nah, jujur li, karena di sini kan posisinya dia tuh pas lagi balik sekolah tuh kan dia nongkrong. Gue nggak nongkrong nih karena gue nggak punya duit nih. Gue sadar diri kan, akhirnya gue nggak nongkrong. Nah, karena gue nggak nongkrong, gue main masuk aja tuh ke kamar, tidur aja tuh. Yang dimana harusnya itu ketika pulang sekolah itu sebelum tidur siang kita tuh absen. Memastikan bahwasanya tuh anaknya pulang sampai asrama gitu loh. Itu cuma buat make sure aja pihak asrama kalau misalkan kita udah pulang gitu kan. Salahnya gue main tidur aja. Lu bukannya sholat di sekolah itu bukannya tidur? Gue saat di sekolah. Jadi kita tuh satu kelas kita tuh SMA. Lu sholat di sekolah, bocah itu pada sholat di asrama. Nah dia pas sholat di sekolah, pas nyampe asrama, bocah pada sholat nih, gue langsung tidur aja. Karena gue nggak tahu aturan itu. Nah, dia masih baru itu masih baru tuh gue itu. Dan itu tuh, akhirnya apa? Pada saat malamnya ya maghrib ya. Habis pada isya. Dipanggilin tuh nama-namanya. Kaget dong gue dipanggil nama gue dipanggil tuh. Terus ditanyain nih, lu tadi siang kemana? Bahasa tuh HP lo tuh. Udah nggak apa-apa. Lu tadi siang kemana gitu kan? Tidur aja. Lu nggak sholat zuhur? Sholat aja di mana? Jadi panggilan ke kelas itu panggilannya Ahi ya, panggilannya Ahi di asrama. Karena manggil Ahi itu masih keribetan. Jadi kita singkat lagi Ai. Ai. Jadi sholat aja gue bilang gitu tuh sama kelas itu kan. Seriusan ente punya saksi gue bilang gitu kan. Teman-teman aneh semua satu kelas, kan satu angkatan yang IPS kan, gue ambil jurusan IPS kan. Gue sholat, emang bener gue sholat. Terus ente kemana abis pulang sekolah? Kok nggak turun gitu kan? Aneh nggak tahu kalau misalkan absen gitu kan. Jadi gue jujur. Makanya di situ pun gue deket tuh sama yang namanya Ayah Rapsah tuh, kelas tuh, anak kelas 11. Gue deket tuh. Jadi jujur aja ya, gue dihukum juga nggak yang kenceng-kenceng banget dipukulnya. Karena di sini adalah bentuk yang gue respect sama kakak kelasku saat itu adalah sebenarnya gue nggak salah. Kan sebenarnya yang fatal salahnya itu adalah nggak sholat zuhur. Yang fatal di situ tuh. Di sini gue sholat. Salahnya gue cuma nggak absen. Akhirnya apa? Ya hukumnya nggak terlalu berat. Cuman kayak ya udah yang itu pada kenceng-kenceng banget nih, yang cabut-cabut ini nih. Dia cuma nyentuh doang. Nah, gitu.
dia sampai minta maaf tuh, sampai minta maaf. Maafin ya, emang udah maafin peraturannya. Di peraturannya gitu kan. Sebenarnya gue nggak mau ngukum lu karena padahal gue nggak salah. Akhirnya udah cuma tek, ya udah. Tapi yang lain gue liatin, buset, mantap coy. Nyampe ke kamar ngecek dulu warnanya apa nih. Apa merah nih? Ungu, merah, biru nih. Kalau ungu udah fatal tuh. Ungu udah fatal tuh, biru masih oke lah. Merah masih oke. Tapi kalau di ungu, wah kacau. Udah itu aja. Jalannya pincang seminggu. Kena air gue perih tuh. Jalan pincang seminggu tuh gue yakin. Itu selama gue waktu di asrama. Itu masih, ini gue validasi dulu nih ya. Sebenarnya gue nggak bandel gitu kan. And then after this, setelah masa itu semua kelar, gue udah mulai tertekan nih kan, karena pihak sekolah udah makin lama makin neken gue terus, dan pihak keluarga gue nggak ada yang ngubungin gue sama sekali. Tanya dia, telepon pun nggak ada, telepon nggak ada, yang mudip juga nggak ada, yang jenguk gue juga nggak ada, sama sekali nggak ada, pure gitu, sama sekali nggak ada. Akhirnya apa? Ini bocah ngajakin gue cabut. Cabutnya itu bukan cabut yang gimana ya? Yang ke tempat lain. Bukan. Ini tujuannya cabutnya adalah pulang ke rumah. Jadi kan emang kita sebenarnya nggak boleh pulang ke rumah, itu ada masanya ketika liburan puasa sama tahun baru, ya kan? Itu yang udah wajib pulang ya, sama Idul Adha ya. Cuman 3 momen doang tuh kita boleh pulang ke rumah. Cuman di sini tuh posisinya kita belum ada apa-apa ya, masih kenaikan kelas juga termasuk. Oh kenaikan kelas, tapi kan sebenarnya belum ada. Ini mau menjelang UTS nih. UTS ya? Nggak tahu, gue udah nggak tahu. Seingat gue UTS ya. Jadi tuh gue diajakin cabut sama dia. Cabut kemana sih? Ke rumahnya dia. Kenapa cabut? Karena kalau izin pasti ribet. Iya. Antara ribet atau ribet tapi dibolehin atau nggak dibolehin gitu. Jadi tuh izin pun tuh belum tentu dibolehin ya. Nah ya itu betul. Ini gitu, izin belum tentu dibolehin. Jadi kita usahain, jadi kita cabut tuh siang-siang pas saat lagi pada tidur kita cabut. Naik apa sih bang? Naik angkot. Wah, naik angkot juga cuma bentaran doang, sampai mana doang, sisanya jalan kita. Iya. Jalan ada sekitar 2 kilo ya? Wah lebih ya pokoknya. Buset, apaan tuh terbang? Iya apa tuh anjir? Bener. Ih. Ya beginilah kalau di alam ya guys ya. Namanya jadi alam begini. Jadi bobo alam. Tadi tuh cabut, itu pun gua angkut dari nama dia. Demi Allah, angkot. Iya angkot. Dibayar sama dia. Udah selalu gue bayarin gitu kan. Gue juga tahu kan kondisi dia kayak apa gitu. Iya, intinya gue thank you banget, makanya gue benar-benar thank you banget sama teman-teman gue. Udah nih sama. Karena sebenarnya kita mau apa sih? Mau naik angkot sampai ke tujuan. Tapi kita punya pikiran masing-masing dengan yang sama nih pikiran kita. Nih duit segini beli rokok aja nggak sih? Nah itu dia. Kita capek-capek jalan nggak butuh air. Butuhnya rokok kita butuhnya. Bener. Jalan 3 kilo ya? Lebih 3 kiloan lah pokoknya. Dan 3 kiloan. Yang penting rokok, Cok. Yang penting rokok. Kita berdua jalan kaki nggak peduli mau jawab apa, yang penting rokok. Daripada kita naik angkot sampai ini nggak ada ngerokoknya kan? Ya. Nah kira kita cuma naik angkot bentar yang kaki itu tuh. Ada kali 3 kiloan lebih karena kita muter dulu dikit ya kan. Sambil nyari jalan yang aman dari ustadz. Yang muter-muter ya benar. Gitu. Nyari jalan tikus biar nggak ketahuan cabut. Dah sampai rumah dia. Kita punya cerita lucu guys. Sampai rumah dia. Dia bilang mau ngambil motor nih guys. Gue liat banget tuh saat itu motornya motor Beat karbu nih banyak semua ya. Yang dimana kalau standar 1 turun tuh mati ya kan. Nah canggihnya temen gue ini standar 2-nya PR nggak ada nih. Sedangkan motor dia nggak usah di starter, harus disela. Harus buka iketan dulu tuh. Buka iketan dulu. Soalnya kan standar 2-nya ini diikat pakai kain terus sampai ke shock breaker tuh. Gitu. Kalau mau standar 2 iketannya harus dilepas dulu. Begitu kalau setelah goyang dulu lagi karena enggak, jadi dia tuh kayak patah, nggak bisa standar 2 tuh nggak bisa. Jadi kita harus pegangin tuh motor, bawa disela. Canggih gitu kayak motor balap. Canggih, Cok. Untuk perjuangan tuh nyalain juga. Setengah mati kita nyalain ya. Terus kita balik lagi tuh ke asrama. Enggak tahu tuh. Intinya cuma itu doang deh, ambil motor doang deh. Tapi lu pas gua ke asrama lagi lu nggak ikut ya ke asrama ya? Kayak kan pulang nih udah nyampe rumah gua nih. Nah, lu itu langsung pulang ke rumah kan nggak ikut gua ke asrama. Kalau gua kan ke asrama lagi tuh. Oh iya, gua ke mak gue. Gitu. Gua ke mak gue ke Rawasari, gua nyamperin dia tuh. Nyamperin tuh ya? Iya, nyamperin ke Batakata. Batakata tuh gua ke mak gue nyamperin mak gue di Jakarta Pusat. Ya, nihil guys. Emang nihil, Cok. Nggak ada. Bukan, maksud gue datang, tapi besokannya nggak jenguk gue kan? Enggak, kagak Cok, nggak jenguk gue sama sekali. Ya udah, sama bohong. Jadi gue cuma ngasih info. Cuman ya udah, tertekan juga. Ujungnya akhir-akhir itu karena udah mulai capek, gue tertekan ke arah. Sudah gue udah mulai emosi. Satu kan emosi gue nggak kekontrol tuh saat itu. Jadi gue cabut.
gue cabut dari asrama tapi gue masih sekolah. Tanya dia. Ibaratnya pepek lah gitu, udah pulang pergi. Tapi di sini gue nggak ada ngasih info ke orang asrama bahwa saja tuh gue udah keluar dari asrama. Gue ngasih info, jadi gue tetap dicari tuh. Tapi gue masih sekolah. Sampai gue denger tuh ada kakak kelas yang bilang kalau gue ketangkap tuh mau digebukin ya. Iya betul. Itu dari kelas 3-nya. Kelas 3-nya ya, yang paling 12. tua ya. Gila. Tapi di sekolahan gue ajakin duel. Gitulah. Gue bukannya sombong guys ya, cuman pada saatnya gini, dia nggak tahu gini, kalau emang sebagai kakak kelas, jadi dia namanya bukan musrip, ospar itu adalah osis, penanggung jawab di satu asrama. Osis di asrama, ya osis di asrama. Nah, kalau emang misalnya lu punya pemikiran dewasa, ini buat kalian nih ya, yang mungkin jadi pengurus di asrama, gue cuma bilangin aja, kalau kalian ada santri atau santriwati yang bermasalah, jangan kalian malah menghakimi, tapi kalian rangkul dulu, kalian tanya alasannya kenapa sih kabur. Iya. Jangan kalian main dengan kekerasan. Jujur aja, saat itu gue gini, kalau seandainya dia nggak tengil kayak gitu ya, gue ajak nongkrong, gue ajak duduk, biar dia tahu kenapa gue kayak gini. Dan pasti dia jadi nggak bakal tuh ada niatan buat ngebukin gue. Nah karena dia nggak ada nanya sama teman-teman gue, nggak ada nanya ke gue juga nggak ada, tiba-tiba mau bilang gebukin gue ke teman-teman gue, ya gue ajak duel. Betul. Tapi apa? Ya takut cok, banyak koyokan, anjis. Malah ngajak temennya. Ya udah gitulah. Jadi dan itu tuh gue inget banget tuh, namanya Padang. Nama asli siapa sih? Padang nama aslinya? Si Padang nama aslinya siapa? Gak ada nih namanya Padang di kelas 3 mah. Enggak cok, angkatan kita. Al-Barizi. Iya Al-Barizi. Nah gue tuh numpang di rumah dia. Kenapa dipanggil Padang? Dia punya rumah makan Padang tuh gede banget anjing. Dan tinggal di situ tuh gue selama itu tinggal di situ. Jujur aja, gue tinggal sama dia berdua. Tapi gue tetap sekolah, tetap sekolah segala macam, tetap gue cuma tinggal di situ doang, makan gratis dikasih sama dia nasi Padang ya kan. Ya itu gue thank you banget nih buat Al-Barizi ya kan, thank you banget nih. Dan itu gue masih pengen sekolah. Kenapa sih gue cabut asrama tapi gue masih pengen sekolah? Gue cuma pengen trigger nyokap gue bahwasanya tuh gue masih mau sekolah, gitu loh. Karena jujur aja gue tuh nggak ada masalah sama sekali, gue cuma butuh apa ya, minimal datang atau nggak telepon lah gitu loh. Butuh perhatian orang tua. Biar gue nggak tertekan dari pihak sekolah saat itu tuh. Jadi gue tetap sekolah segala macem. Sampai akhirnya karena gue nggak enak kali ya, gue nggak enak sama Al-Barizi, akhirnya gue tinggal lah di Gubuk tuh. Di Gubuknya siapa itu namanya ya? Gubuk gorengan itu ya, yang depan asrama ya? Bukan pak, yang dalam gang. Gubuk belakang sekolah itu. Nih asrama nih, jalan dikit belok kiri. Itu ada gubuk tuh. Gue nggak tahu. Dalam gang pokoknya, dalam gang kecil. Nggak tahu, gue lupa itu. Itu ada rumahnya teman-temannya Al-Barizi sih, teman-temannya Padang. Oh iya. Ya di situ lah pokoknya. Gue tinggal di Gubuk. Tidur di Gubuk demi apapun. Gue tidur di Gubuk. Gue tidur di Gubuk tanpa apapun itu, ya udah tidur di Gubuk tetap. Bertahan hidup di Gubuk. Iya, bertahan hidup di Gubuk, gelap-gelapan, panas-panasan, orang urus. Besok gue tetap sekolah. Tetap gue mau mandinya di sekolah. Iya. Lah, saksi gua di masjid ada kamar mandi, dia mandinya di masjid. Gua nggak perlu ngomong tuh, saksi gue sendiri yang ngomong. Karena pada dasarnya gue nggak bandel, cok. Gue cuman come on, kalau gak gue, ayolah perhatiin gue lah gitu loh. Gue di sini cuman pengen itu perhatian kalian doang gitu loh. Dan akhirnya apa? Karena gue capek banget kan, ketangkap tuh gue tuh, ketahuan tuh tempat persembunyian gue tuh sama si yang ngajak ribut gue tuh. Kelas 3 itu. Tapi kalian tau gak guys? Kalian tau nggak nih cara dia negor manggil gue, datang cepet nggak berani tuh nyamperin gue, nggak yang segalak yang gue denger tuh mau gebukin gue, kagak. Datang manggil gue gini, Pin sini dulu Pin. Ya gue kan gini, kenapa sih gue kayak ngeremehin, karena gambaran dia di gue tuh udah tengil. Ngerti nggak sih, gambaran dari gue tuh udah tengil. Kalau seandainya dia emang welcome sama gue sampai langsung gue nggak perlu ini, kenapa bro gitu, pasti kayak Rapsya, siapa lagi sih, Hasan, siapa lagi sih anak kelas 2 itu, Patul. Gue sampai nongkrong bareng cok di jemuran di atas, gue nongkrong bareng. Nah dia tengil nih, gue lu sini lah, lu yang butuh gue bilang gitu tuh, sini lah lu yang butuh gue kan. Sini dulu sini gitu kan, dipanggil sama Musrip gitu kan. Musrip itu adalah Ustadz yang udah alumni, teman dia ngabdi di situ. Alumni ngabdi di Musrip. Panggilnya Musrip ya. Set. Akhirnya apa? Karena dia takut panggil temennya.
temannya yang mana teman gue juga, si Hasan dipanggil tuh sama si Rafsah. Ya karena gue dekat kan, ya udah gue samperin langsung. Dia langsung kaget tuh si anak kelas 3 anjing, nggak mau dibedul, langsung disamperin. Gue panggil malah tenggil banget, lu duluan yang tenggil dalam hati gue ya, duluan yang tenggil anjing gitu gue. Udah tuh gue dibawa ke asrama tuh, buset catar gue nih sama Musrib. Wah bener-bener penggaris ke kepala gue, petar sampai patah. Ya di sini gue salahnya juga adalah Musribnya itu nggak merangkul. Salahnya juga langsung menghakimi. Maksud gue gini, pokoknya siapapun kalian nih, pengurus ataupun alumni asrama, kalau memang kalian gitu kan sebagai orang yang dewasa ya, ketika kalian punya santri atau santriwati yang punya sedikit mungkin punya problem bagi kalian nih, karena kan kalian yang mandang nih, kalian yang melihat, jangan langsung menghakimi. Ditanya dulu dia berbuat itu tuh karena kenapa, pasti ada alasannya. Kalau emang dia nggak ada alasannya, baru kasih cerah. Lu mau pukul kek, lu mau sabut kek, mau lu iket kek, serah lu. Tapi zaman sekarang jangan sih. Jangan, ya polisi soalnya. Bawa polisi sekarang. Tapi maksud gue di sini adalah gue pengen kalian tuh sadar lah, maksud gue asrama tuh bukan penjara guys. Asrama tuh adalah tempat belajar, tempat mendidik, bukan zaman VOC lagi bro, bukan bro. Ya, didiklah secara sesuai dengan ajaran agama Islam bro, gitu loh. Islam nggak mengajarkan kekerasan bro, enggak. Ada hadisnya kan? Ada. Apa hadisnya? Nggak tahu. Ya elah gimana nih yang abdi berapa tahun? 6 tahun lah ya? 6 tahun lupa gitu kan. Terus juga gue situ gue ditatar tuh gue bisa-bisaan, sampai akhirnya gue dibotakin tuh gue depan dia, tengah-tengah apa namanya, anak kelas 3 ya, depan kamar kelas 3 udah botakin gue. Udah tuh, habis itu kan sajur dulu tuh ya. Sajur dulu. Enggak, gue makan dulu. Makan tongkol dulu tuh, tongkol terbaik tuh. Pokoknya makan tongkol always everyday anjay. Tongkol sama ayam itu udah makanan mewah di asrama kita. Ya. Karena kita kalau pagi sarapannya kerupuk sambal kecap. Nasi masih panas. Itu udah enak itu, sumpah itu udah enak banget. Soalnya apa? Kita makannya bareng-bareng. Yoi, satu nampan makannya bisa satu kamar bisa. Wah, bisa aja. Bisa, Cok. Di atas 10 satu nampan. Tinggal berebut aja deh tuh. Iya. Yang bagian makan paling banyak ambil nasinya. Gitu. Ntar pokoknya ada pembagiannya. Ada yang ngambil, ada yang nyuci. Ya. Ada yang bagian nambah. Nah, kayak gitu. Dan oke tuh habis itu kan gue dibotakin, terus gue makan. Nah habis makan tuh kan mikir gue apa? Biasa lama. Oh tidak. Langsung kita membuat rencana. Toh siapa aja ya? Pokoknya satu kamar nih. Bilangnya gue nyuci gitu kan. Dia bilang sama bocah, masukin baju-baju gue di ember ya kan. Terus tutupin sama baju koko paling atas. Biar apa? Biar mau nyuci gitu kan. Aduh, kayak gue kesemutan guys, anjay. Sakit mau nyuci tuh. Padahal mah kagak kan nih. Kokonya pegang sama teman gue lompat, terus dibuang-buangin tuh ke tempat gue tuh, udah. Ini jadi di dekat kamar mandi itu ada tembok tinggi, perbatasan antara kamar mandi sama kebun. Asrama sama kebun. Iya. Asrama sama kebun. Itu. Kebun tuh kebun punya orang ya. Dia ini mau cabut lewat manjat situ. Kebun. Nah, kalian kalau nggak percaya guys, jujur ya, pertama kali gue lewat ke belakang kebun itu sama dia. Gue yang ngasih tahu jalan-jalannya. Nah, tapi kan cuma sekali tuh. Jujur aja gue lupa saat itu. Jadi gue cabut nih, gue berangkat tuh jam apa ya? Pokoknya itu masih siang tuh, jam 2an tuh. Kalian percaya nggak? Gue sampai ke rumah temen gue SMP gue ini, bukan yang kemarin yang di podcast, atau SMP gue itu Ba'da Isya. Kenapa sih bang? Nyasar gue ini kampung orang cok. Demi megang duit cuma berapa gitu ya gue? 7.000 nggak salah deh. Filter 3, air 2. Udah nikmat banget itu. Terbaik banget cok. Gue jalan tuh dari siang sampai maghrib, sampai Ba'da Isya tuh ke rumah teman gue buat pinjam HP, kontak teman SMP gue lebih lama lagi, sahabat gue di SMP. Nanti gue undang juga podcast Kinyong. Lo tau Kinyong? Jadi gue ke rumah teman gue dulu nih, teman SMP gue dulu, bukan Kinyong. Gue pinjam HP-nya buat kontak Kinyong. Jadi gue jemput sama Kinyong tuh. Jadi gue tuh jalan kaki, pure jalan kaki. Gue sampai nyasar cok, nyasar karena gue menghindari tadi teman gue bilang apa, musrib atau ustadz yang berkeliaran. Nyariin bocah-bocah gitu kan. Jadi gue muter lama kan, kampung-kampung orang ya kan, segala macem, sampai akhirnya gue Ba'da Isya gue ke rumah teman gue. Terus gue telepon temen gue sahabat gue, dijemput. Gue minjem itu 20.000, minjem 20.000 naik kereta lah tuh gue saat itu dari Keranji nih posisinya sampai Manggarai, kereta ke arah Bogor udah nggak ada tuh saat itu tuh.
Terkadang jam berapa ya? Jam 12-an tuh kalau nggak salah. Kalian tahu guys, gue nggak punya HP, nggak punya apa-apa. Gue di stasiun Manggarai kayak gembel cok, duduk diem aja. Kadang gue suka kayak gembel, bener gembel cok. Akhirnya apa? Gue inisiatif lah. Ini gue makasih juga ya buat Pak Satpam yang saat itu. Mungkin kalau Pak Satpam yang nonton gue nih, gue makasih banget Pak, berkat lu gue terselamatkan anjay. Nggak jadi gembel cok. Diapain? Gue minjem HP dia cok. Untungnya dibolehin tuh. Alhamdulillah tuh Pak Satpam gak curiga sama gue. Mungkin kalau zaman sekarang orang curiga kali ya, takutnya maling segala macem. Cuma saat itu bener gue, Pak minjem HP dong Pak, mau buka IG. Gue mau ngontak saudara gue, saudara jauh gue nih, saudara angkat lah ibaratnya. Susah kalau di lagi, panjang. Ini saudara angkat gue. Terus habis itu gue pesenin Gojek tuh, Pak minjem Gojek Pak, saya ntar dibayar sama saudara gue tuh. Gue ke Depok cok, gue ke Depok naik Gojek malam-malam sampai sono, udah tuh bandel dulu lagi segala macam. Tapi gue masih apa? Masih sekolah. Lo lihat tuh, gue walaupun bandel, gue masih pengen sekolah cuy. Gue masih pengen sekolah. Tanya deh, gue ke sekolah bawa motor apa? Sonic FU anjir. FU ya, iya. Satria FU gue bawa dari Depok ke Pondok Gede. Bawa motor gue. Cuma megang duit apa? Ceban doang cuy. Ini ceban anjing. Buat bensin doang. Itu banyak ceritanya cuy. Ceritanya banyak. Ada lagi tuh nanti. Dan itu gue jujur gue masih sekolah. Tanya deh, berapa kali gue bolak-balik naik motor sekolah sampai tuti anjing ban gue bocor. Buat abis pulang sekolah kita mau nyebat. Iya, mau nyari tongkrongan. Iya. Tuti itu gue siapa lagi ya? Anjing, gue bertiga tuh pokoknya. Lupa. Bertiga pokoknya. FU lu balik motor FU tuti anjing, ban bocor. Sumpah. Ini tongkrongan tuh. Terus gue masih sekolah, tapi itu cuma bertahan 2 minggu itu. 2 minggu doang tuh gue. Ya bayangin aja cuy, capek anjing. Berangkat subuh jam 4 pagi. Berangkat jam 4 pagi gue, udah pada berbangun gue udah berangkat cok. Udah berangkat gue. Subuhan di jalan gue. Ya ini susan. Demi Allah gue susan. Gue subuhan di jalan. Tadi masjid gue subuhan. Ya bayangin aja lu sekolah pakai sarung sama koko. Lu enggak sholat subuh di jalan. Ya malu banget anjing pakai bajuan koko. Santai tapi lu enggak sholat anjir. Ya gue masih punya malu dong. Gue tetap sholat. Bukan karena malu tapi gue emang karena pengen sholat kan. Gue sholat gue. Sampai sekolahan tuh jam berapa ya? Jam 8-an lah, karena gue mampir dulu ke rumah saudara gue yang di Cipinang tuh. Tadi tambahan. Karena lo berkira ceban buat berangkat doang, cok. Pulang lo bensin dari mana anjing? Kagak ada bensin, cok. Sumpah. Dorong motor lo yang ada. Tapi gue pernah momen nih, nanti gue bahas lagi. Dan tuh gue masih sekolah selama 2 minggu. Apakah ada masalah di sekolah tuh? Gue selama 2 minggu itu? Gak ada sih, aman. Telat enggak, cabut juga enggak, gak ada. Gue walaupun sekolah jauh pakai motor cabut kagak cok. Dia aja sampai gue ajakin cabut kagak mau anjir. Tanya gue mau cabut, ditanya sama dia mau kemana tuh, ngopi, ikut nggak? Enggak. Cabut sekolah bukan cabut ngerokok cok. Lu pernah ngajakin gue cabut sekolah dari pagi sampai pulang? Iya itu gak mau gue, karena di situ gue benar-benar gue cuma pengen trigger nyokap gue atau keluarga gue lah intinya, bahwa saat itu gue cuma butuh lo datang kayak gitu kan, jenguk gue kayak minimal kasih duit kayak gitu kan. Ini gue pengen sekolah cok. Gue gimana ya jelas keluarga gue cuma gitu tuh. Lo mau berbuat 1000 kebaikan, lo punya satu kesalahan fatal, lo capek bandel cok. Cuma susah nih. Dan di saat itulah juga masa kecewa berat. Akhirnya apa, gue cabut di sekolahan, cabut juga tuh. Cabut di sekolah, cabut dari asrama juga. Dan itu selama ini gue ceritain tuh ya. Ini cerita gue nih, gak pernah cerita di mana-mana. Gue liat banget tuh satu momen gue pulang dari sekolah nih. Gue tinggal goceng itu. Goceng. Lo kan tahu ya gue suka nggak pakai helm kan ya. Pakai peci doang tuh. Peci doang tuh, bandel sih, emang salah, gue tahu gue salah. Motor udah pat mati, ya kan, knalpot brong, sama pakai helm, pakai peci doang, lewat jalan bypass, ya. Ada pak polisi ya. Dia tahu gue santri, tahu. Tanya nih, sekolahnya ada nggak? Ada BPKB doang nih, karena SNKS di sekolahin pak. SNKS sekolahin sama yang punya. Ke gue minjem motornya. BPKB doang, gue tunjukin BPKB-nya ada.
emang bener tuh motor ada gitu kan. Maksud gue motor bukan bodong-bodong banget, enggak, BBKB ada. Gue tunjukin, tau nggak? Gue tuh goceng-goceng nih, diembat juga cok. Itu buat bensin pak. Terus. Coba demi Allah itu buat bensin pak. Jalan tuh kan gue, ya udahlah gue ikhlas kan gitu kan ya. Walaupun sedih jalan sambil nangis gue. Iya gue nangis aja. Jalan sampai Jalan Raya Bogor, gue lupa posisi di mananya. Intinya itu motor apa namanya? Ada ambulan nih. Gue kan lo tau kan gue tipe kalau orang kalau ada ambulan tuh gue selalu prioritasin kan. Gue kawal tuh. Walaupun gue salah dengan pakai peci segala macem, gue kawal tuh ambulan tuh. Ngebut-ngebutan, ada angkot juga bergeber segala macam, angkot yang ngetem sembarangan tuh, gue bergeber tuh. Rasanya kan Jalan Raya Bogor kan angkot sekarang ngetem sembarangan tuh, gue bergeber segala macam. Lo tau pak? Ketika kalau tahu jalan baru yang belok kanan tuh ke arah Margonda, di Jalan Raya Bogor, motor gue mati pak. Motor gue mati. Wallahi demi Allah, dan ini juga gue makasih banget buat orang. Bensin habis. Iya, bensin gue habis. Gue dorong motor dari Jalan Raya Bogor sampai Margonda, dan alhamdulillah tuh sama jalan baru tuh gue kan ada motor nih. Lo bayangin deh, lo pakai sarung dekendor ya kan, di pinggang udah melorot lo tarik sampai ditinggal sedengkul masih kendor juga. Jadi langsung jadi wahabi aja. Sumpah cok, lalu gue di kapan tahu tuh bawa tas ya kan, ada orang datang, motor kenapa deh? Pusing bensin pak, mau saya bawa ke pom bensin gitu kan, saya sudah bawa bensin. Ya pak, saya tahu pom bensin depan juga situ ada pak, saya gue udah apa kamu pulang? Saya nggak ada duit pak gitu. Duh, udah rumah ente di mana gitu kan? Di sana lah pokoknya ada lah, masih Depok sana lagi kan. Disurutin gue sampai Margonda. Untuk gue makasih banget tuh orang itu yang karena lo bayangin cok, dia 3 kilo pak, 3 kilo sampai 4 kiloan buat sampai Margonda, baru sampai Margonda tuh. Lo bayangin pak, gue udah motor anjing, kok jalan kaki gue masih mau pak, kayak kita jalan kaki gue masih mau. Motor Lu bawa beban cok, bawa motor anjing, pegel cok. Mau ditinggal bukan punya gue. Iya. Lalu tuh didorong kan, katanya dia masih lurus tuh, mau ke arah Citajam tuh. Sedangkan gue tuh mau ke arah Cagar Alam tuh, kalau kalian tahu Cagar Alam, mau ke arah situ kan. Dorong motor lagi gue, nyebrangin jalan tuh. Dorong, udah deket nih. Ada kali sekitar 1 kiloan lagi lah. Di deket ada orang nih naik Vespa. Ingat banget tuh gue tuh, motor kenapa deh? Mati, kehabisan bensin. Ya, terus masih bensin gitu di depan tuh. Saya juga tahu pak, ada bensin di depan pak, saya punya duit. Yaudah deh, maaf ya nggak bisa nyututin. Udah mati gue gini, lo ngapain nanya gue kalau lo nggak bisa nyututin anjing? itu sumpah itu hal konyol gue cowok, itu hal konyol gue. Lo ngapain anjing mau nyutut, tapi nanyain gue tapi nggak mau nyututin. Ngapain anjing? Akhirnya gue dorong motor, karena kan tuh jalan naik turun kan. Pas turunan tuh gue naik motor, pas tanjakan mampus gue nangis anjing. Nangis ya tanjakan gue nangis, gue nangis tanjakan. Anjing udah pakai sarung, nih gue cerita noh. Akhirnya sampai di rumah saudara gue. Kenapa lu? Capek banget muka lu. Dorong motor gue dari Margonda. Ngapa kehabisan bensin? Lah, lu nggak punya duit emang? Ditilang gue tadi anjir. Goceng-gocengnya diembat. Wah, PA tuh polisi ini segala macem. Ya mau gimana ya, kita juga salah sih, cuman kayak punya hati kayak minimal nih. Akhirnya apa ya udah, habis itu gue jalan kaki ke pom bensin depan, ngambil ngisi pakai plastik, terus gue isi bensin motor. Ya gimana ya, ya udahlah itu kan. Itu cerita pertama gue tuh. Keduanya adalah saat hujan tuh. Itu motor balap ya, nggak ada box filter ini. Itu karbu ngeplong banget tuh ke ban tuh. Hujan nih. Gue kan dulu gak ngerti motor ya, anjir lah kena air HP gue. Dulu gue gak ngerti motor ya, jadi main gue gas-gas aja tuh pas lagi hujan tuh. Itu motor mati cok, karbu masukkan air. Masukkan air, sumpah masukkan air. Gini jujur aja, masukkan air. Di daerah Kampung Melayu. Gue diemin dulu, gue sela-sela biar banjir bensin kan segala macam. Dia bisa nyala, gue lanjut lagi tuh. Gue banget karena gue pengen ke Bekasi pak. Niatnya gue pengen ke Bekasi pak, sama gue tuh. Gue tuh pengen sama gue. Mati lagi, karena kan gue nggak tahu tuh kalau motor nggak bisa kena air kan. Ini waktu dulu pak di Pondok Bambu, betul Pondok Bambu nggak? Tahu. Pondok Bambu, gue dorong motor, akhirnya gue mutusin untuk pulang kan, karena kan anjir lah motor mati banget nih nggak bisa nyala kan. Gue dorong motor jalan-jalan pakai sarung segala macem. Ini sumpah gue benar-benar gue kalau ketemu orangnya gue pengen cium tangannya cok, pengen gue balikin duitnya gitu kan. Jadi motor mati nih. Ada orang datang nih,
gue banget tuh, gue dorong dari Pondok Bambu tuh sampai Kalimalang nih. Ada orang datang nih belakang gue, motor kenapa dek? Mati kenapa? Nggak tahu. Tahu santri, iya pak. Yuk sini yuk, next sini saya dorongin. Cari bengkel, ke bengkel. Terus gue cuma diem doang tuh, karena kan gue nggak bisa masalah cuy. Salah saya nyedit. Dibilang gini, kamu motor punya siapa? Gue belum punya temen ya, gue belum punya teman. Dia maaf juga gue bohong ya, emang gue punya temen. Terus tapi kan ya dasar kan emang tuh motor sebenarnya kan punya saudara gue ya. Tapi kayak temen sih. Terus ada nggak buat benerin ini motor nih? Nggak ada pak. Coba cek dulu deh pak, cek dulu dah. Jadi si orang itu nyuruh orang bengkel ngecek tuh pak, ngecek motor. Dicek motornya, wah ini cuma kena air doang nih, bersihin gini segala macam. Berapa ya pak biayanya? 80.000. Anjir, bersihin 80.000. Oh cuma ini cuma 2.000 doang pak. 2.000 doang kantong gue. Gue cuma diem doang, gue cuma gini, bang nggak usah deh bang. Oh tau nggak itu orang ngomong apaan tuh yang udah bantuin gue? Kerjain pak, kerjain. Deh, saya yang bayar. Sumpah di situ gue mau nangis cok. Kalau gue nggak ketemu orang itu, gue pulang dari Kalimalang berdorong motor sampai Depok cok. Wallahi. Wah itu gue nangis cok. Oh makasih banget, makasih. Bahkan pak, kalau mau tahu pak, dia karena tahu gue yang naikin 2.000 doang, tambahin pak, buat gue pegangan. Jajan lo ya. Buat bensin anjing. Buat bensin cok, bukan buat bensin gue. Dikasihnya berapa? Gocap. Anjing. 130.000 tuh. Oke gue ketemu gue pengen ganti cok. Anjir. Karena wallahi ini pak itu gue kalau bukan karena dia, wah gue nggak tahu cok. Ya Allah semoga rezeki makin lancar ya Allah amin. Itulah cerita gue sebenarnya, perjuangan gue di balik itu semua. Jadi kalau misalkan kalian mikir gue santri bandel segala macam, enggak cok, bukan. Gue gak bandel sebenarnya nih, anak baik-baik sebenarnya nih. Cuma karena tekanan aja, tekanan doang. Bahkan gue masalah juga gak pernah bikin, ya kan? Yang ada kena masalah mulu, iya. Kena musibah mulu, iya. Kena musibah mulu mah. Tapi semua itu gue nikmatin, gue tetap sekolah. Gue pernah cuma sekali doang izin, itu gara-gara motor itu pak. Gara-gara motor itu mati doang, gara-gara itu doang gue gak sekolah. Satu doang tuh gue gak sekolah tuh, gara-gara. Dan itu fair, jelas, gue jelas cerita itu ada. Bukan buat siapapun nih ya. Buat siapa tadi? Siapa aja ya? Tadi siapa aja ya? Apaan? Tadi siapa aja ya nolongin gue ya? Oke, buat yang dorong. Satpam apaan? Yang minjemin HP. Oh iya, ini ya buat security di Stasiun Manggarai. Kalau nonton gue makasih banget. Lo bisa komen di bawah. Dan buat bapak-bapak yang dorongin motor gue di Kalimalang, kalau kalian ingat pokoknya bapak ini ngedorongin santri naik Satria FU warna hitam, hujan-hujan gerimis-gerimis waktu sore. Kalau bapak inget, makasih banget pak, pokoknya komennya di bawah dah. Gue bener-bener makasih nih. Aduh kaki gue keorangan. Semutnya keorangan anjir. Iya. Ya lu gini aja pak. Lu kalau orang kaki kayak gini bilang apa? Semutan. Terus semut kalau kaki kayak gitu bilang apa? Keorangan. Berarti lu semut ya? Iya kan gue orang ya, gue manggil orang juga keorangan. Nah begitulah guys cerita gue ketika gue masih SMA. Asrama. Dan jujur itu gue terlalu singkat. Tapi tanya deh, gue hafalan pernah nggak bolong, setoran nggak pernah bolong. Bahkan nih kitab kuning kitab apa sih namanya? Tafsir. Gue nggak ada, gue pinjam dia, minjem gue belajar. Gue cabut terus dia minjem. Belajar gue. Gue minjem kitab lu, ya udah artiin sekalian. Sumpah tanya nih orang, gue gini loh. Gue niat cok, gue asrama gue niat gue, karena gimana ya, gue tuh pengen aja gitu belajar agama lebih dalam lagi gitu kan, karena dulu dikit. Dan asal lo tau pak, tafsir yang bekas gua yang ada artiannya lo itu udah jadi turun temurun anjir. Sekarang tuh udah ada bocah yang megang tuh kitab. Jariah ya Allah buat gue. Turun kitab gue itu hilang yang diartiin sama dia. Taunya pas gue kemarin main kasram gue ngeliat, lah lu megang kitab lu, bukan ya ini ketemu di koah aula asrama. Itu punya aneh itu dulu. Ya udah deh buat ente. Fisiknya ada, saksinya ada, dan jujur aja di sini gue bener-bener yang emang senyat itu anjir. Bandel gue cuma ngerokok doang, cabut ngerokok doang, beneran. Cabut keluar juga gak pernah
2 kali doang tuh, yang sama dia sama sekali lagi waktu gue nyampe nyokap gue sekali lagi tuh. Terus lebihnya gue udah kabur itu doang cok. Bandel gue gak ada tuh, gue tawuran gak ada. Cinta-cintaan sih hampir ada sih, cinta-cinta itu hampir ada. Karena ada kesel sama gue, siapa namanya anjing? Nggak tahu gue. Ada sumpah, anak IPS juga anjing. Gue dikejar cowok, gue tau kenapa, emang gue ganteng ya? Ini dia lagi mimpi. Ini anjing, udah disusun cowok. Nah siapa sih anjing dulu sih anjing namanya? Oke dulu tuh ada satu orang yang tergila-gila sama gue anjing, tapi gue juga nggak mau cowok. Entahlah, itu orang ya semoga sehat-sehat terus dah, amin dah. Jadi di sini podcast kali ini tuh adalah gambaran tentang asrama, terus juga cerita tentang gue. Maksud gue kalau kalian mikir gue bandel, nggak coy, gue yakin juga orang di luar sana bandelnya dia tuh karena tekanan, pasti ada penyebabnya coy. Orang-orang yang bandel cuma pasti ada penyebabnya, apapun itu pasti ada. Gak mungkin yang cuma kayak bandel saat tiba-tiba, ada juga sih. Tapi maksud gue di sini adalah mayoritas anak-anak yang bandel itu pasti ada penyebabnya, entah kurang kasih sayang, kurang perhatian, atau mungkin karena lingkungan. Ya we never know, kita nggak pernah tahu. Tapi jujur aja, lingkungan dia waktu saat itu di asrama kurang baik menurut gue sih. Betul. Tapi lihat dia juga bisa jaga diri, pacaran juga SMP doang. Itu pun ya udah, setelah itu nggak pernah pacaran lagi. Baru sekarang doang nih saat ini video ini di tag, dia punya cewek. Dan ini pertama kali gue ngajak pacaran. Jujur gue, sumpah. Kalau kalian nonton gue podcast gue yang sama ya teman gue SMP, kalian dengar kan gue SMP mabok. Nih, sedikit pun nggak pernah nyentuh nama itu. Gue bukan di sini gue nggak mau nyombongkan, cuma maksud gue gini, karena semua tuh gantung banyak diri sendiri. Lingkungan jelek, iya. Tergantung diri sendiri aja buat ngejaga gitu. Lingkungannya main judi, cuek. Mabuk, cuek. Dulu tongkrongan kita itu nyatu sama orang luar, sama tongkrongan sekolah luar. Wah, itu tuh nongkrong tuh pada bawa celurit lah. Ini masa gue nggak ada nih. Iya. Masa gue nggak ada kan kelas 2 kan. Pada mabok lah di tongkrongan gue. Jadi kayak tongkrongan kita ini kan ada nyampur nih, anak yang mondok sama anak yang pulang pergi. Nah, anak yang pulang pergi ini punya temen di luar asrama di sekolah lain. Nah, ini yang sekolah lain ini diajakin ke satu tongkrongan kita yang mondok. Temen rumah yang sekolah lain, diajak nongkrong yang ngajak. Nah, yang dari luar ini wah parahnya minta ampun, sampai bawa celurit, BR segala macam kan tuh di bawah, mabok-mabokan. Wah, bawa cewek juga bahkan sampai di warung orang. Di warung orang main tuh maksudnya itulah bahasanya. Ya, intinya ngewong. Anjing emang apa itu? Iya, ngewong. Sampai ole-ole. Iya, kentu sampai dikentu di belakang. Ya kita mah udah misah aja, kita mah mainnya sama yang anak mondok, yang ini mah udah sono lu mau bader mah. Jadi sebenarnya kalau buat lingkungan tuh sebenarnya bukan cuma kalau kalian mikir pesantren itu tempatnya orang belajar, no, kalian salah. Kebanyakan pesantren itu adalah isinya anak buangan yang orang tuanya udah capek ngurus. Lu jangan kayak gitu. Entot masalahnya ini nggak bener, gue pertama kali masuk mondok. Gue lihat pak, nggak pernah dimudip anjay. Gue pertama masuk pondok tuh punya pikiran gue kayak, oh anak pondok nih isinya anak-anak alim yang mau belajar agama, yang memperdalam agama. Oh di situ gue salah, ternyata dalamnya kayak gitu. Dan kelihatannya apa sih benar-benarnya ingin belajar tuh, itu kelihatannya pas mau naik ke SMA. Nah di situ tuh yang bader-bader tuh udah pada keluar, nyisanya apa yang masih bertahan buat belajar. Nah ada lagi yang buat masuk, nanti masih bandel. Jadi keluar juga, kayak gue. Ya sudah gue gak bandel. Enggak. Tapi ya gitu, gue jujur aja gue masa dibuang. Tanya deh, gue pengen nangis nih. Tanya deh, gue nangis cok. Tapi dia ini nih di pondok itu mengubah sistem asrama. Asal kalian tahu ya, di pondokan gue tuh ya, dia ini mengubah sistem asrama. Dia itu sampai menghilangkan yang namanya junioritas dan senioritas di asrama antara musrif dan santri. Ustadz lah ya, ustadz alumni yang tadinya semena-mena sama santri, wah sekarang udah setara. Itu udah setara maksudnya gimana? Jadi maksudnya kayak ya udah nggak ada senioritasan lagi, kayak gitu aja. Mau ngehukum nggak berani, kayak langsung ngambil tindakan gitu. Gimana? Kayak mau ngambil tindakan langsung kayak nggak mau gitu, udah kayak nanya dulu langsung kayak ini, maksudnya kayak nggak langsung menghakimi, tanya-tanya dulu. Kalau dulu kan
lu mau ngelarang apapun langsung di ini nggak ditanya dulu. Iya, kata gue tadi kayak dia tadi. Tapi kalau pas dia ini nih mengubah, wah sumpah dia tuh ngubah asrama cok. Sebentarnya dia di asrama tuh mau ngubah asrama anjir. Sistem satu. Iya, selama sampai sekarang. Wah kacau ini anak. Tapi demi kebaikan. Demi kebaikan bro. Maksud gue ya bersyukurlah kalian adik-adik nih anak-anak asrama Ariduan nih nonton nih, berkat gue kalian tuh nggak ada tuh namanya main hakim sendiri tuh muslim, nggak ada peraturan ketat, nggak ada. Berkat siapa? Bukan gue, nggak mau sombong. Tapi emang ini valid, nyata cok. Tapi di sini ya padahal di situ tujuan gue tuh nggak ada tujuan gue untuk kayak gitu, nggak ada cok, nggak ada sama sekali. Di sini semua pure mereka cuma ngeliat dari diri gue aja. Gue nggak ada nyuruh mereka kayak gitu, nggak ada. Cuman gue say thank you banget kalau kalian dewasa, kalian sadar besarnya tuh. Iya, gue tahu kenapa mereka sampai kayak gitu, karena setelah gue cabut itu pun mereka dijelasin. Dan gue juga cerita sama Alpian, gue cerita di sini sebenarnya gue tuh masih mau mondok, gue masih mau sekolah. Pada saatnya kan gue emang gak ada masalah saat itu, pure gue gak ada masalah sama sekali. Masalah gue cuma waktu yang gak absen doang. Jadi pada saatnya adalah mereka tuh bercermin dari gue. Ya alhamdulillah nih mereka sadar gitu kan, berkat gue mereka kayak nggak semua santri atau santriwati itu bandel, yang emang bandelnya tuh udah dari sononya. Enggak, mereka cuma punya apa sih yang mereka nggak ada gitu loh, apa sih yang membuat mereka kayak gitu. Dan itu semua terjadi nyata. Akhirnya apa, mereka semua berubah pikiran, pandangnya berubah segala macam. Dan itu gue ya alhamdulillah banget. Jadi kalau kalian mikir karena gue, enggak, cuma mereka tuh bercermin dan sama gue. Kesadaran mereka sadar anjir. Begitulah ya ceritanya ya guys ya. Aduh, kaki gue kesemutan toh anjing. Kalau nggak sebenarnya sih? Hah? Lah gue kan duduk, lu mah jongkok kan tadi mah. Iya sih, gue nggak butuh. Gue duduk dari tadi. Aduh, anjay lah. Dan gue jujur aja ya, pas gue cabut dari asrama tuh gue ada tuh setahun setengah. Gue setahun setengah tuh. Gue baru ketemu dia lagi ini pas. Ya pokoknya dari lulus pesantren tuh kita nggak langsung ketemu, ada jedanya lagi. Setahun, pokoknya 2 tahunan lah. 2 tahun gue ketemu nih, sumpah. Dan di situ gue langsung nyamperin nih anak. Itu kita awal ketemu tuh gara-gara apa? Wah gue juga lupa tuh anjir, gara-gara WA ini ya WA ya. Masuk grup pasti gue gitu. Wah lupa anjir, udah lama pokoknya. Intinya tuh gue ketemu lagi tuh di tahun 2022 akhir. Ingat gue tuh 22 akhir. Oh enggak habis lulus anjir. Soalnya kan lu apa sih, pas lagi ada pensi asrama lu ikut. Iya, ya, 22 akhir. 22 akhir, ingat banget gue. Baru ketemu lagi tuh. Itu oh iya bener cok, itu gara-gara gue diundang masuk grup tuh sama si Bernard. Iya. Masukin gue tuh ke grup asrama angkatan bukan asrama, angkatan sekolah. Terus dia ngechat gue, ini siapa ya, gue bilang gitu kan, Buto. Oh ini Buto segala macem, buat teman bandel gue. Pasti gue nggak mungkin lupa lah, anjir, cabut bareng jalan kaki kali lupa. Akhirnya apa, di situ dia ngajakin gue datang ke pensi, dan gue datang. Ya cuman cowok-cowok doang yang inget gue, cewek-cewek sih pada lupa. Cewek-cewek mah nggak inget aja. Ada 2 orang yang ingat, Alia sama satu lagi temennya Alia tuh. Alia IPS cok. Alia tuh nggak ada anjir, bocah Alia di angkatan kita. Aulia kali. Alia cok. Nggak ada anjir. Ada anjir kacamata. Ntar gue kasih liat deh abis ini deh IG deh. Boleh. Ada apa gue? Masih inget tuh cewek 2 orang. 2 orang tuh inget tuh. Oh sama ini Fanny. Nah ini dia masih inget gue tuh, dia masih inget gue. Dia cuma itu doang yang inget gue, karena ya kan gue cuma sebentar di sekolahan. Yang lama tuh gue udah sama justru. Karena gue masih suka main lah segala macem. Akhir-akhir ini aja dia belum ke asrama lagi. Ya lo ya gue ajak kerja anjing. Jadi gue sebenarnya gue masih kerja cowok, gue masih kerja. Jam berapa nih? Ini jam berapa nih? Ini jam apa sih? Ini gelap dulu nih, belum bahasa cowok. Mati ya kalau ya? Enggak. Aduh ceweknya lagi. Jam 11.03. Intinya jam 11.03 ya, 23.03 ada cewek, nggak enak gue. Apa-apa cewek cowok, bucin banget temen gue. Anjing dulu mah dulu mah wibu anjing. Enggak separah itu. Lu aja kayak gitu dong. Dulu wallpaper lu apa anjing? Anime ya, bangke. Ya, yang gua nggak tahu lagi. Karena gue anime gue cuma 2. One Piece. Sama apa lagi itu lagi? Apa coba? One Piece sama
Naruto. Ya. Naruto yang dulu Naruto yang dulu. Kalau Naruto yang dulu, bukan yang Boruto, bukan. Naruto yang dulu. Ini durasinya sampai berapa? Ya ini dikit lagi udah closing. Belum aja, santai. Enggak, gue nanya doang anjir. Kali gitu kan. Ya intinya gue dulu tuh ketemu dia lagi tuh tahun 2002 akhir. Pas dia mau lulus. Dan tuh gue juga masih main. Dan akhirnya sampai sekarang gue masih main sama dia. Dan banyak lagi cerita yang panjang sekarang ini. Mungkin kita bakal bikin season 2 ya. Boleh banget kalau kalian mau lanjut versi kita ngobrol-ngobrol lagi yang dimana fase pertemanan kita ya kan, lanjut lagi sampai sekarang. Mau part 2 nya boleh banget. Gue nggak ya kan, yang komennya di bawah lah. Intinya di sini tuh kita cuma berbagi cerita, berbagi fakta, dan membuka pikiran kalian aja. Betul. Di sini gue nggak datang untuk sombong, di sini gue nggak datang untuk pamer, cuma di sini gue hanya untuk memvalidasi, memotivasi juga, validasi untuk keluarga gue atau teman-teman gue atau mungkin orang-orang yang ketemu gue saat itu dan mikir gue bandel segala macam. Saksi hidup gue ada, ya kan? Buktinya ada, cuma nggak dibawa aja. Ya kali gue pinta lagi sama anak asrama itu anjing. Ya kali yang kita mintakan tuh kitab itu tafsir ya, namanya kuning kayak. Jujur, gue asrama yang masih gue pegang kitabnya, enggak ilmunya, pembacaan Al-Fatihah. Pembacaan Al-Fatihah yang bener dan apa ya, nyebutnya ya? Apa tuh? Itu yang tafsiran Fatihah. Iya, intinya kayak ainnya, panjang pendeknya, pokoknya pembacaan auzubillah. Auzubillah itu nggak sembarangan guys. Bismillah juga nggak cuman Bismillah, nggak. Itu ada tuh dalamannya tuh. Ada rinciannya lagi. Nah, itu masih gue pegang tuh. Makanya sampai sekarang gue masih alhamdulillah ada ilmu yang gue dapatin. Kalau doa 1000 dinar gue lupa pak. Jujur ya pak, lupa gue pak. Doa 1000 dinar pak. Ayat 1000 dinar. Iya ayat 1000 dinar gue lupa pak. Lupa gue nih ayat 1000 dinar. Tuh doa sangat-sangat wow banget. Kalian cari aja ini ya. Kalau kalian mau rezekinya lancar, hidupnya tentram, hafalin 1000 dinar. Bener gak gue pak? Bener kan? Betul. Dan satu lagi ilmu yang dari dia, Hasim. Gue alhamdulillah langsung tiba-tiba beri amalan dikit kali ya. Boleh. Jadi kalau gue bersin nih ya Hasim, gue selalu langsung bilang alhamdulillah. Jawabnya yarhamukallah. Dan gue selalu jawab juga ya hadikumullah. Dan nyata nih, gue pikir sampai situ doang nih. Ada ilmu lagi. Apa tuh ilmu itu? Itu bukan ilmu aja, itu gue nyelesain hadis. Oh, hadis ya, hadis nih. Tapi ini tuh sunnah ya, dia sunnah. Ya kalau kalian dapat pahala, kalau kita dapat pahala, enggak jangan apa-apa. Tapi yang pasti itu kalau sekarang bersin, ya ucap alhamdulillah. Dan ketika untuk kalian yang mendengar ketika ada orang bersin dan ucap alhamdulillah, kalian kalau mau dapat pahala, doain dia. Yarhamukallah. Dan kalau kalian mau dapat lagi pahalanya, yang dengar, ya hadikumullah. Dan kalau kalian mau nambah lagi pahalanya, wa yuslihu balakum rawahu muslim muttafaqun alaih. Pelan-pelan tuh, deketin tuh. Deketin tuh. Apa tadi? Ya hadikumullah. Wa yuslihu balakum rawahu muslim muttafaqun alaih wa qala hadisun hasanun sahih. Panjang. Enggak itu mah enggak usah disebut, itu mah itu hadis aja. Hadis. Yang disebut tuh cuma sampai ya hadikumullah doang. Nah, tapi untuk kalau mau dapat pahala lagi ya tadi tuh. Enggak sampai situ, ya hadikumullah udah terakhir. Itu cuma penutupan hadisnya doang udah. Penutupan hadisnya kan itu dapat pahala kan? Iya. Dapat pahala kan? Enggak, dapat kan? Ya udah sih. Gitu. Kalian tuh baca satu huruf ayat Al-Qur'an aja dapat pahala, cuy. Betul. Alif, udah selesai, dapat pahala tuh. Dapat. Itu. No, Pak, jariah, Pak, buat kita berdua, Pak. Podcast ini, Pak, kalau emang ada tanda akhir. Gue juga sekalian nyari jariah ada di sini nih. Boleh ya. Nah, boleh banget. Ini amalan nih dari kiai gue sendiri pribadi. Siapa sih namanya? Abu ya Kiai Haji Zainal Abidin. Dipanggilnya apa? Abah. Tapi jujur ya, Abah itu kalem banget. Tapi wibawanya gede. Wibawanya banget. Nah, itu baru namanya guru. Bukan yang diseganin, bukan yang ditakutin, bukan. Tapi dihargai. Secara dari pribadi, bukan yang kayak gara-gara kalian nuntut ini segala macam kalian takutin. Enggak, bukan Bukan, Cuk. Itu yang ada lu malah dilawan anjir. Dilawan lo kayak musib gue gue lawan. Kakak kelas gue lawan. Tapi Abah cuman diem dong, kita udah panik. Abah aja gue yakin Abah tahu sebenarnya kenapa diem doang. Tapi gue segen ketemu dia, Cok. Betul. Sumpah segen. Karena apa? Ya gue ngerasa gue bersalah. Gitu loh. Oke, guys. Gue ini dong nginin jariah kan tadi amalan. Oh iya, lu mau ada amalan apa? Iya, ada amalan nih dari kiai gue nih buat kalian yang nonton nih ya. Ini ada sedikit amalan juga dari kiai gue buat kalian yang mungkin rezekinya lagi susah atau kalian mau
apa sih kayak digampangkan urusannya gitu di sehari-hari ini. Itu kalian satu aja nih amalannya, satu aja cukup dikerjain. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum azan subuh atau waktu subuh. Iya betul. Sebenarnya sih ini udah banyak pak, cuma mungkin orang lupa. Iya itu mungkin ada orang yang ngejalanin tapi nggak tahu ya apa feedbacknya itu apa. Niatnya ada niatnya nggak sih pak? Hah? Nggak ada niatnya sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum sholat wajib. Gini pak, gue kan akhir-akhir ini ya alhamdulillah akhir ini gue kan lagi ketok hati gue nih ke masjid ya. Oh berarti kemarin nggak ya? Oh iya. Jadi kita kan iman kita sebagai manusia biasa itu naik turun. Kita bukan betul, nabi betul. boy. Kita bukan nabi. Ya kan? Iman kita naik turun kan. Jujur ya pak, gue setiap sholat subuh nih pak, sebelum sholat subuh gue selalu ke masjid nih pak. Gue sholat sunnah nih. Gue cuman usaha sunatan rakaat ini mustaqim. Iya itu maksud itu. Cuman tuh kan gini, karena gue pernah dengar ada orang namanya sholat sunnah masjid. Oh enggak sunatul itu. Masjid. Iya. Ya kan ada kan sunatul masjid ketika masuk masjid. Dan sebenarnya gini guys, ketika kalian sholat sunnah nih, kalian sholat sunnah nih. Tapi kalian bingung nih sunnah apa dulu yang mau kalian lakuin. Udah sih Allah tuh maha tahu, Tuhan tuh maha tahu betul, ya. Betul. Kalian cuman usoli sunatan, tapi kalian punya niat nih sholat qobliyah, sholat sunnah masjid. Dua-duanya kalian niatin di dalam hati nih. Kalian punya niat di dalam hati. Kalian tuh pengen ngelakuin itu tuh. Tapi kan cuman yang kalian ucap cuman usoli sunatan rakaat ini. Itu dua-duanya kalian lakuin. Iya. Nah, jadi buat kalian kalau emang misalnya mau sholat duha, apalagi duha nih. Duha. Kalian nggak tahu nih, nggak sholat duha, usoli sunatan duha rakaat ini gitu kan. Kalian nggak tahu nih. Tapi kalian punya niat mau sholat duha. Yaudah, kalau kamu mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya sholat sunnah 2 rakaat tanah Allah. Yaudah selesai. Allah tuh maha tahu guys. Allah tuh maha tahu. Makanya kalian tuh serahkanlah diri kalian kepada Allah, kepada pencipta. Betul. Ini kan kita sedang khotbah ya guys ya, karena ini malam minggu daripada kita zina ya kan pacaran, ini kita khotbah guys. Ini kita khotbah dan kita upload minggu pagi ini. Enggak sih, minggu siang lah ya, sebangunnya gua pokoknya. Lagi pagi minggu sih, udah bangun pagi-pagi. Ya kan gua pagi subuh pak, tapi tidur lagi biasanya gua. Kayak konten yang kemarin nih hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal berapa? Gua mana tahu anjir, emang lu udah konten. Ada anjay, tanggal 3 saya masih Sabtu, tanggal 3 April Mei anjay, 3 Mei 2025. Gue upload konten pagi-pagi. Sebenarnya tuh gue konten pagi-pagi, gue ngedit nih, gue ketiduran cowok, ngantuk banget gue. Dan gue baru upload sore, dan itu udah gue upload, ya nonton aja ya. Kalau yang ini untuk game ya, kan gue lagi bahas podcast. Yaudah, by the way, ini juga udah lumayan panjang durasinya, dan gue thank you banget buat Butoh udah meluangkan waktunya. Gue juga makasih juga udah diundang di podcast lu ya. Ya walaupun ini terpaksa ya, aman. Ya, dan dadak apa ya, maksa banget kesannya gitu. Soalnya gue kalau nggak ada mood udah nggak mau lagi. Iya, lebih baik gue kayak gini. Tadi gue malah pengen podcastnya di mobil. Wah, gue nggak mau gue. Yang cahaya cuman cahaya kuning doang tuh. Enggak, capek. Jadi gue sedih banget nih buat Butoh atau Zidane Ramadan yang udah mampir di channel ini dan memvalidasi cerita gue dan bahkan meluruskan cerita gue ini, yang dimana banyak orang yang mungkin dulu ngejudge gue yang cuma tanpa tahu latar belakang gue, dan mungkin untuk keluarga gue juga yang nonton jadi tahu gitu kan bahwasannya itu gue sebenarnya nggak bandel. Dan gue juga thank you banget buat lo deh berbagi ilmu buat gue ya, maupun itu yang di video ini ataupun yang di luar video ini semua. Karena di sini sebenarnya obrolan itu adalah ilmu, tergantung kitanya bisa ngambil atau enggak. Dan sekali lagi gue mau ucapin thank you juga buat kalian yang udah nonton konten ini. Dan kalau kalian ingin emang ada yang mau cerita atau kalian butuh saran, kalian join aja di channel Telegram gue atau di Discord gue juga boleh banget. Nanti gue taruh di deskripsi channel Telegram atau channel Discord gue. Atau kalau emang kalian cuman pengen berbagi ceritanya aja dan gue ceritain ya, kalian bisa DM IG gue Vin_17, nanti gue bakal ceritain. Dan tamunya setelah gue siapa aja ya tamunya ya, mau itu cewek gue ataupun teman gue lagi ataupun siapapun itu tamunya, atau mungkin gue sendiri yang bakal gue bahas, kalian boleh banget DM di gue juga. So obviously Givari di sini yang mewakili dari channel Keluh Kesah dan channel K17 konten Keluh Kesah. Say sorry banget kalau misalkan gue ada salah kata, salah perbuatan atau apapun itu, gue minta maaf buat kalian. Dan di sini juga ada Butoh, gue juga mewakili untuk say sorry kalau misalkan salah kata yang Butoh ucapin ataupun perbuatannya Butoh yang tadi bikin
kamera jadi ngebul. Itu gue sorry banget. Anginnya nggak jelas. Santai, anginnya nggak ada cuy karena malam sunyi. Ini soal jaket kedengeran. Nah, itu dia suara alam. Supaya ntar gue edit. Soal jaket nggak. Tapi mau bonus ini soal jaket. So, thank you banget nih. Saya lagi buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan buat kalian semua, saya lagi ingetin, jangan malu bercerita. Karena terkadang cerita kalian bisa mengubah hidup orang lain. See you in the next content. Bye-bye.